Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hidup seorang gadis bernama Laila. Laila adalah sosok yang ceria, selalu menyapa siapa saja dengan senyum yang tak pernah pudar. Meskipun berasal dari keluarga yang sederhana, dia merasa bahagia dengan hidupnya. Dia tinggal bersama ibunya, Siti, yang sangat mencintainya dan selalu mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang penuh kasih sayang. Ayahnya sudah meninggal ketika Laila masih sangat kecil, jadi ia hanya mengenal sosok Siti sebagai orang yang sangat kuat dan penuh ketulusan. Namun, ada satu hal yang selalu membuat Laila merasa penasaran. Setiap kali ada orang yang bertanya tentang ayahnya, Siti akan segera mengalihkan pembicaraan dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang ingin disembunyikan. Laila, meskipun masih muda, mulai merasakan adanya kejanggalan dalam hal itu. Bahkan, saat Laila mencoba bertanya lebih lanjut tentang ayahnya, Siti akan segera membawanya pergi dari tempat itu dengan alasan yang sangat lembut. Seiring berjalannya waktu, Laila mulai menyadari bahwa tidak hanya tentang ayahnya yang disembunyikan oleh Siti. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih gelap yang terpendam di balik sikap ibunya yang selalu menahan diri. Suatu hari, ketika Laila berusia 17 tahun, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang masa lalu ibunya. Ia merasa bahwa sudah waktunya bagi dirinya untuk mengungkap rahasia yang selama ini terkubur. Suatu malam, ketika Siti sedang memasak di dapur, Laila dengan hati-hati mendekati lemari tua yang ada di ruang keluarga. Lemari itu adalah satu-satunya barang yang tampaknya sangat berarti bagi ibunya. Laila tahu bahwa ibunya jarang sekali membuka lemari itu, dan jika ia membuka pintu lemari, bisa jadi dia akan menemukan sesuatu yang sangat penting. Dengan perasaan berdebar, Laila membuka pintu lemari dengan pelan. Di dalamnya terdapat beberapa benda tua, termasuk sebuah album foto yang sudah mulai rapuh. Laila menarik album foto itu keluar dan duduk di lantai. Ia membuka halaman demi halaman, menemukan gambar-gambar lama yang menunjukkan Siti muda bersama seorang pria yang tampaknya sangat akrab dengannya. Namun, ada satu foto yang membuat jantung Laila berdegup kencang. Foto itu menunjukkan ibunya bersama seorang pria yang memiliki wajah yang sangat mirip dengan seorang lelaki yang pernah Laila lihat dalam mimpinya. Laila memandangi foto itu dengan bingung. Siapakah pria ini? Mengapa ibunya terlihat begitu bahagia bersamanya? Mengapa ibunya tidak pernah bercerita tentangnya? Laila menyadari bahwa ini adalah awal dari sebuah pencarian yang akan mengungkapkan rahasia yang selama ini tersembunyi. Namun, Laila tidak tahu bahwa pencariannya akan membawa dia pada kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada yang pernah ia bayangkan. Paginya, Laila memutuskan untuk berbicara langsung dengan ibunya. Namun, ia merasa takut. Takut akan apa yang akan ia temukan. Apakah ibunya akan marah ataukah akan terbuka dan menceritakan semuanya? Laila tahu bahwa saat ini adalah momen yang tak terelakkan. Keinginan untuk mengetahui kebenaran sudah terlalu kuat untuk diabaikan lagi. Ia pun mendekati Siti yang sedang duduk di beranda rumah. "Bu, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan," kata Laila dengan suara yang sedikit gemetar. Siti memandang Laila dengan penuh kasih. Namun ada kecemasan yang tergambar di wajahnya. "Ada apa, Nak? Mengapa wajahmu tampak serius sekali?" tanya Siti dengan lembut. Laila menelan ludah, memutuskan untuk berbicara dengan hati-hati. "Aku menemukan sebuah foto kemarin malam. Foto itu, foto Bu bersama seorang pria. Aku tidak tahu siapa dia, Bu." Suasana menjadi hening sejenak. Sebelum akhirnya Siti berdiri dan menghela napas panjang. "Sudah saatnya kau tahu, Laila," ujar Siti pelan. Namun, sebelum ia melanjutkan, Laila sudah merasakan ada sesuatu yang tak beres. "Ada banyak hal yang harus kau pahami tentang masa lalu kita." Laila menatap ibunya dengan mata penuh rasa ingin tahu. Saat itu, ia tidak tahu bahwa apa yang akan diceritakan oleh ibunya akan mengubah segalanya dalam hidupnya. Dan rahasia yang tersembunyi begitu lama akhirnya akan terungkap. Sebuah rahasia yang sangat kelam, yang telah menghantui ibunya selama bertahun-tahun, dan kini, saat itu tiba.
Siti duduk kembali di kursi beranda, menundukkan wajahnya sejenak. Suasana yang semula hangat kini terasa sangat berat. Laila menunggu, namun hatinya berdebar-debar. Ia bisa merasakan bahwa apa yang akan dikatakan oleh ibunya akan mengubah segalanya. Setelah beberapa saat, Siti akhirnya membuka mulut. Pria dalam foto itu, namanya Amir. Dia adalah suamiku dulu, kata Siti dengan suara yang penuh penyesalan. Kalian pasti tidak tahu banyak tentang masa lalu kami, bahkan tentang ayahmu yang sebenarnya. Aku tidak ingin mengingatnya. Laila, itu adalah bagian dari hidupku yang kelam. Laila menatap ibunya dengan cemas. Kenapa, Bu? Kenapa selama ini kau tak pernah cerita tentang ayah? Tanyanya dengan perlahan. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami setiap kata yang keluar dari mulut ibunya. Siti menarik napas dalam-dalam, seolah mempersiapkan diri untuk membuka luka lama yang telah lama ia simpan rapat-rapat. Amir adalah pria yang sangat aku cintai. Laila, kami menikah muda, dan aku begitu bahagia dengannya. Namun, kebahagiaan itu ternyata hanya sementara. Hidup kami berubah saat aku mengandungmu. Laila terdiam. Selama ini ia hanya tahu sedikit tentang ayahnya, tetapi tidak pernah menduga bahwa ada sesuatu yang begitu gelap yang tersembunyi di balik hubungan orang tuanya. Amir berubah setelah aku hamil. Dia mulai menunjukkan sikap yang berbeda, sangat kasar. Aku tidak tahu apa yang terjadi padanya, tapi setiap kali aku bertanya, dia selalu menghindar. Sampai akhirnya, suatu malam, aku menemukan sesuatu yang mengerikan di kamarnya. Siti terhenti sejenak. Wajahnya berubah pucat, seolah mengingat kembali kejadian yang begitu menakutkan. Laila mendekat, meraih tangan ibunya yang tampak gemetar. Apa yang terjadi, Bu? Tanya Laila dengan hati-hati, mencoba memberi dukungan. Siti menatap Laila dengan mata yang penuh air mata. Aku menemukan bukti bahwa Amir terlibat dengan orang-orang yang berbahaya. Laila, dia terjerat dalam dunia gelap yang tidak bisa aku pahami. Aku tidak tahu bagaimana caranya dia bisa terlibat dalam hal itu, tetapi setelah aku tahu, dia mulai memperlakukanku dengan sangat buruk. Bahkan, dia mengancam untuk mencelakai kita, Laila. Laila terkejut. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana hidup ibunya berubah begitu drastis. Tapi, kenapa? Kenapa dia meninggalkan kita, Bu? Apa yang terjadi setelah itu? Siti menggigit bibir, berusaha menahan tangis. Suatu malam, setelah aku menanyakan tentang hal itu, Amir menjadi sangat marah. Dia mengancam akan melukai kita berdua. Aku takut. Laila, aku takut sekali. Maka, aku memutuskan untuk pergi, membawa kamu, dan meninggalkan semua yang ada. Aku tahu, jika aku tetap tinggal, aku akan terjebak dalam dunia yang sangat berbahaya. Dunia yang bisa menghancurkan hidup kita. Laila tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa bingung, marah, dan kecewa. Ia baru tahu bahwa selama ini ibunya hidup dengan beban yang begitu besar. Siti melanjutkan ceritanya dengan suara serak. Tapi, setelah aku pergi, aku mendengar bahwa Amir dia terlibat dalam sesuatu yang lebih buruk lagi. Ada orang-orang yang terus mencarinya, dan aku khawatir dia akan datang mencari kita. Itulah sebabnya aku selalu menghindar untuk berbicara tentang masa lalu. Laila, aku tidak ingin mengingatnya. Dan aku tidak ingin kamu terjerat dalam kisah kelam itu. Laila merasa ada kekosongan di dadanya. Perasaan campur aduk menyelimutinya. Ia ingin tahu lebih banyak, tetapi pada saat yang sama, ia tidak tahu bagaimana cara menerima kenyataan ini. Jadi, ayahku yang sebenarnya adalah seorang pria yang sangat berbahaya. Tanya Laila dengan suara yang nyaris berbisik. Siti menatapnya dengan penuh kesedihan. Ya, Laila, dan aku takut, dia masih mencari kita. Itulah mengapa aku berusaha untuk memberi kamu kehidupan yang aman jauh dari bayang-bayang masa lalu itu. Laila terdiam, mencerna setiap kata ibunya. Ada perasaan sesak di dadanya. Ia tak pernah membayangkan bahwa ayahnya adalah sosok yang begitu jauh berbeda dari yang ia bayangkan. Namun,
Ia juga merasa berterima kasih karena ibunya telah melindunginya dan membawanya jauh dari segala bahaya. Namun, dalam hati Laila, ada satu pertanyaan yang terus menggelitik. Jika ayahku begitu berbahaya, mengapa aku masih merasa ada sesuatu yang tak beres? Kenapa aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai? Pikirnya dalam hati. Siti memandang Laila dengan tatapan penuh kasih. Laila, aku ingin kamu tahu satu hal. Apapun yang terjadi, aku akan selalu melindungimu. Aku telah berusaha keras untuk memberikan kehidupan yang baik bagi kita berdua, meskipun itu tidak mudah. Aku berharap kamu bisa mengerti kenapa aku memilih untuk menyembunyikan semuanya darimu. Laila menundukkan kepalanya, menyeka air mata yang mulai mengalir di pipinya. Ia merasa berat menerima kenyataan ini, tetapi satu hal yang ia yakini adalah bahwa ibunya melakukan semua ini demi keselamatan mereka. Namun, ia juga tahu bahwa perjalanan mencari kebenaran belum berakhir. Sebuah rahasia kelam yang lebih besar masih tersembunyi, dan Laila tahu bahwa ia harus menggali lebih dalam lagi. Laila tidak bisa tidur semalam suntuk. Pikiran tentang ayahnya yang penuh misteri dan masa lalu ibunya yang kelam terus menghantuinya. Semua yang diceritakan oleh Siti, ibunya, terasa begitu mengerikan dan sulit untuk dipercaya. Namun, ada satu hal yang lebih mengganggunya dari segalanya. Kenapa, setelah semua yang terjadi, ibunya tampak begitu tenang, seolah-olah rahasia besar itu telah tertutup rapat. Ada banyak pertanyaan yang masih mengambang di benaknya, dan ia merasa semakin terjebak dalam bayang-bayang masa lalu yang tak pernah ia pilih. Pagi itu, Laila bangun dengan tekad yang baru. Ia merasa bahwa kini adalah saat yang tepat untuk menggali lebih dalam, mencari tahu lebih jauh tentang apa yang sebenarnya terjadi pada ayahnya. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ia merasa harus berbicara dengan ibunya sekali lagi. Setelah sarapan, Laila mendekati Siti yang sedang duduk di beranda rumah, menenangkan dirinya dengan secangkir teh hangat. Wajah ibunya masih terlihat lesu, seolah masih terpengaruh dengan kenangan yang baru saja terungkap. Laila duduk di sampingnya, meraih tangan ibunya yang terasa dingin. "Bu," suara Laila lembut, namun penuh dengan ketegasan. "Aku perlu tahu lebih banyak. Aku ingin mencari tahu lebih dalam. Aku tidak bisa terus hidup dengan hanya sebagian dari kebenaran ini. Ada sesuatu yang lebih, bukan? Ada sesuatu yang lebih besar yang kau sembunyikan." Siti menatap anaknya dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Laila," katanya dengan suara yang bergetar, "aku tahu kamu ingin tahu lebih banyak. Tapi ini bukan sesuatu yang mudah. Terkadang, ada hal-hal yang sebaiknya tetap terkubur. Mungkin itu adalah cara terbaik untuk kita semua. Tapi aku tidak bisa melupakan semuanya, Bu," jawab Laila. Suaranya semakin mantap. "Aku harus tahu apa yang terjadi pada ayah. Aku harus tahu kenapa kita harus lari dari kehidupan itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Amir? Apakah dia masih mencari kita?" Siti terdiam, wajahnya memucat. Sepertinya, rasa takutnya semakin dalam. Dia menatap Laila seolah mencoba menilai apakah anaknya benar-benar siap untuk menghadapi kenyataan yang lebih mengerikan. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, Siti akhirnya membuka mulut dengan suara rendah dan penuh kesedihan. "Ada sesuatu yang aku belum ceritakan, Laila. Sesuatu yang lebih buruk dari yang kau bayangkan. Amir bukan hanya seorang pria yang terjerat dalam dunia gelap. Dia juga memiliki hubungan dengan kelompok yang sangat berbahaya. Kelompok yang sudah lama mengejarnya, dan mereka tidak hanya ingin Amir. Mereka juga menginginkan kita." Laila menatap ibunya dengan kebingungan. "Kita? Maksudnya?" Siti menghela napas panjang. "Amir terlibat dengan kelompok yang mengancam banyak orang, Laila. Dan karena kita adalah keluarganya, kami juga menjadi sasaran. Itu sebabnya aku melarikan diri. Aku takut sekali, Laila. Aku takut mereka akan datang mencari kita dan mengancam hidup kita seperti mereka mengancam Amir." Laila merasa dunia seakan berputar begitu cepat. Ibunya tidak hanya berusaha melindunginya dari ayah yang jahat, tetapi juga dari kelompok berbahaya yang mungkin masih mencari mereka. Rasa takut yang ia rasakan saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi,
Kita harus terus bersembunyi, Bu. Kita harus terus hidup seperti ini. Siti menundukkan wajah, terdiam untuk beberapa lama. Aku tidak tahu, Laila. Aku hanya bisa berharap mereka tidak menemui kita. Aku tidak ingin kamu terjebak dalam bahaya itu. Kita harus terus menjauh, terus menghindar dari masa lalu yang kelam itu. Laila merasakan betapa berat beban yang harus ditanggung oleh ibunya. Tetapi di dalam hatinya, ada rasa marah yang tumbuh. Ia merasa telah hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang tidak pernah ia pilih. Ia ingin keluar dari semua itu, ingin mencari jawaban yang lebih pasti, meski ia tahu itu akan berisiko. Namun, ada satu hal yang mengganggu pikirannya lebih dari apapun. Jika ayahnya adalah seorang pria berbahaya, kenapa ia selalu merasa ada sesuatu yang tak beres tentang dirinya? Ada perasaan aneh setiap kali ia melihat foto-foto lama Amir. Sebuah perasaan yang belum bisa ia jelaskan, seolah ia mengenali pria itu dari tempat yang sangat jauh. Seperti ada koneksi yang tak terungkapkan. Laila akhirnya memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak. Ia memutuskan untuk pergi ke kota besar, tempat di mana dulu ia pernah mendengar kabar tentang Amir. Ada seorang pria yang dulu mengenal ayahnya, seseorang yang mungkin bisa memberinya petunjuk lebih jauh. Namun, keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah. Siti jelas tidak setuju, dan ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Laila dari ancaman yang terus membayangi. Sebelum berangkat, Laila berkata dengan tegas, "Aku harus melakukannya, Bu. Aku harus mencari jawaban. Aku ingin tahu kebenarannya. Mungkin, jika aku tahu apa yang sebenarnya terjadi, aku bisa membantu kita keluar dari bayang-bayang ini." Siti hanya bisa menatapnya dengan penuh kekhawatiran. "Laila, aku takut apa yang akan kamu temui nanti. Jangan sampai kamu menyesal." Laila mencium pipi ibunya dengan lembut, berusaha meyakinkan Siti bahwa ia akan berhati-hati. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Kebenaran yang ia cari bisa mengungkapkan lebih banyak kebohongan dan lebih banyak bahaya dari yang pernah ia bayangkan. Namun, ia tidak punya pilihan lain selain terus maju. Laila meninggalkan rumah dengan langkah yang mantap, meskipun hatinya dipenuhi keraguan dan ketakutan. Ia tahu bahwa perjalanan yang akan ditempuhnya penuh risiko, namun keputusan untuk mencari kebenaran tak bisa ia hindari. Ia harus menemui pria yang mungkin tahu lebih banyak tentang ayahnya, tentang Amir, dan dunia kelam yang mengancam mereka. Dengan mengendarai sepeda motor tua milik ibunya, Laila menuju kota besar di luar desa. Jauh dari kenyamanan rumah yang selama ini ia anggap aman, ia masuk ke dalam dunia yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Kota itu begitu ramai, dengan orang-orang sibuk berlalu lalang, suara kendaraan yang bising, dan gedung-gedung tinggi yang menjulang di atasnya. Laila merasa seperti seekor burung kecil yang terbang di tengah badai, tak tahu harus berpegangan pada apa. Ia mencari alamat yang sudah ia catat dari seorang teman ibunya, seseorang yang dulu bekerja bersama Amir. Pria itu, yang bernama Darto, diakini pernah mengetahui banyak hal tentang kehidupan Amir yang gelap. Laila menemukan rumah Darto di pinggiran kota, sebuah rumah tua yang terletak di kawasan kumuh. Tanpa banyak berpikir, ia mengetuk pintu rumah itu. Darto, seorang pria parubaya dengan wajah keras dan suram, membuka pintu dan menatap Laila dengan tajam. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan?" tanyanya kasar. Laila menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya. "Saya Laila, anak dari Amir. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ayah saya, dan apa yang terjadi pada beliau," jawabnya. Suaranya sedikit gemetar namun penuh tekad. Darto menatapnya sejenak, seolah menilai apakah Laila benar-benar ingin tahu kebenaran. Ia akhirnya menghela napas dan mempersilakan Laila masuk. "Ayo masuk," katanya pelan. "Tapi ingat, kamu harus siap dengan apa yang akan kamu dengar." Laila duduk di ruang tamu yang sederhana, dikelilingi oleh barang-barang usang yang sepertinya sudah lama tidak digunakan. Darto duduk di depannya, kemudian dengan suara pelan mulai bercerita. "Amir, dulu dia adalah orang yang baik. Dia punya potensi yang besar. Tapi dia juga punya sisi gelap yang mulai berkembang setelah ia terjerumus dalam dunia yang sangat berbahaya.
Amir terlibat dengan kelompok kriminal yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. Mereka punya pengaruh besar, dan mereka tidak segan-segan untuk menghilangkan siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Darto berkata, menatap Laila dengan mata yang penuh penyesalan. Laila mendengarkan setiap kata Darto dengan cermat. Tapi apa yang terjadi pada ayah saya? Kenapa dia meninggalkan kita? Kenapa dia bisa berubah begitu? Tanyanya, mencoba menghubungkan titik-titik yang belum ia pahami. Darto menghembuskan napas panjang. Amir, dia mencoba keluar dari dunia itu. Laila, dia tahu itu berbahaya. Tapi dia terjebak. Dan pada akhirnya, mereka mengancam keluarganya, termasuk kamu. Setelah dia berusaha melarikan diri, mereka terus mengejarnya. Mereka tahu ia tidak bisa hidup di antara dua dunia itu. Jadi mereka memberinya pilihan. Tapi pilihan itu bukanlah pilihan yang mudah. Laila merasa sebuah ketegangan meningkat di dadanya. Apa maksudmu? Apa pilihan yang dimaksud? Amir harus memilih. Laila, jawab Darto, suara semakin rendah. Dia harus memilih antara hidupnya sendiri atau hidup keluarganya. Dan dia memilih untuk melarikan diri, meninggalkan kalian. Tapi, keputusan itu menghancurkan semua orang yang terlibat. Laila terdiam sejenak, berusaha mencerna kata-kata Darto. Jadi, ayah saya memilih untuk meninggalkan kami karena takut pada kelompok itu. Tanya Laila, rasa sakit mulai menguasai hatinya. Ya, Darto mengangguk. Tapi itu tidak berhenti di situ. Mereka tidak membiarkan Amir pergi begitu saja. Mereka ingin dia kembali. Dan mereka tahu dia punya keluarga yang bisa dijadikan alat untuk menekan dia. Mereka mengancam keselamatan kalian, Laila. Bahkan sampai sekarang, mereka masih bisa saja mencarimu. Karena mereka tahu Amir adalah orang yang mereka butuhkan untuk tujuan mereka. Laila merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Semua yang ia ketahui tentang ayahnya selama ini terasa begitu jauh dari kenyataan yang ada. Pria yang ia harapkan bisa menjadi pelindung dan pahlawan dalam hidupnya ternyata adalah orang yang telah meninggalkan mereka demi keselamatan dirinya sendiri. Rasa sakit dan kecewa menghantamnya dengan sangat keras. Jadi, ayah saya benar-benar meninggalkan kami? Dan sampai sekarang, kami terus dikejar-kejar oleh masa lalu itu. Kata Laila dengan suara serak. Hampir tak bisa menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Darto menundukkan kepalanya. Aku hanya bisa memberitahu kamu satu hal, Laila. Jika mereka tahu kamu masih hidup, mereka akan mencari kamu. Kelompok itu tak segan-segan untuk menghabisi siapapun yang mereka anggap ancaman. Kamu harus hati-hati. Laila berdiri dengan gemetar, berusaha menenangkan dirinya. Ia merasa tubuhnya begitu lelah. Terpuruk oleh kenyataan yang baru saja ia dengar. Rasa bingung, marah, dan takut bercampur aduk. Keinginan untuk mengakhiri semua ini dan mencari cara agar ia bisa hidup dengan tenang kembali terasa semakin sulit dijangkau. Namun, ada satu hal yang jelas di pikirannya. Ia tidak bisa kembali lagi. Tak peduli seberapa gelap jalan yang terbentang di depannya, ia sudah terlalu jauh untuk mundur. Laila tahu bahwa hanya ada satu pilihan sekarang, mencari tahu lebih dalam tentang masa lalu ayahnya dan mencoba mengakhiri segala ancaman yang masih menghantui hidupnya. Sebuah rahasia kelam yang harus diselesaikan, meskipun itu berarti menghadapi kebenaran yang jauh lebih menyakitkan. Ia berpaling pada Darto dengan tekad baru yang ada di matanya. Saya tidak bisa lari lagi, Darto. Saya harus menghadapi ini. Saya harus menemukan jalan keluar dari semua ini, meskipun itu berarti menghadapi kenyataan yang paling menyakitkan sekalipun. Darto hanya bisa mengangguk, dengan ekspresi yang penuh keprihatinan. Semoga kamu bisa bertahan, Laila, katanya pelan. Semoga kamu bisa melawan kegelapan itu dan keluar hidup-hidup. Laila menatap pintu yang terbuka lebar di depannya, tahu bahwa di baliknya terdapat sebuah perjalanan panjang yang penuh bahaya. Namun, ia tak lagi merasa takut. Apa yang ia cari adalah jawaban, dan jawaban itu ada di luar sana, tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu yang kelam.